Bapak Ibu sekalian, kita juga tahu bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu remaja, pamannya itu melihat, sayang loh anak cerdas seperti ini, masa pengembala kambing melulu. Dia lamarkan kepada Siti Khadijah, seorang bangsawan Quraisy, ya, direktris bergerak dalam bidang impor ekspor, terutama korma pada waktu itu. Dia bawa ke Syam kalau musim panas, ya, dia bawa ke Syria dagangan itu kalau musim dingin, menyesuaikan dengan cuaca kan. Kalau di sana itu, kalau ke utara, dia ke utara kalau musim dingin, kalau musim panas. Dia nggak bisa ke utara karena dingin, tapi terpaksa dibawa dagangannya ke selatan. Nah inilah Rasulullah Muhammad SAW, bahkan sejak janin Bapak Ibu. Semenjak janin itu ada kekhususan, keistimewaan. Ketika Abdullah pamannya melewati suatu tempat lewat Madinah menuju ke Yaman, pakai unta kan waktu itu, ada seorang janda cantik, janda muda, kaya raja, putri mahkota, jatuh cinta terhadap bapaknya Nabi Muhammad. Waktu itu belum kawin kan. Ini pemuda ini luar biasa ini. Ada cahaya di mukanya tidak ada pada pemuda yang lain. Banyak yang melamar janda kaya ini, yang muda ini, tidak ada yang diterima. Kenapa dia tergila-gila kepada Abdullah, ya, cikal bakal bapaknya Nabi Muhammad. Ada cahaya memancar dari wajahnya. Jangan kawin sekarang. Saya punya orang tua, saya mau minta izin dulu kepada bapak ibu saya. Saya mau dagang dulu ke Yaman. Begitu pulang dari Yaman, mampir lagi di kota itu, dijemput lagi oleh putri mahkota itu. Sekarang juga kita kawin. Enggak, saya tidak ingin kawin tanpa restu kedua orang tua saya. Bapaknya pun teladan kan. Akhirnya diceritakan kepada bapaknya, Abu Talib, saya ada kasus, saya diminta dikawini, saya enggak mau. Oh jangan nak, kami sudah jodohkan kamu dengan perempuan pilihan kami, namanya Siti Aminah, kawin. Dan setelah pengantin baru, ya, berbulan madu mungkin, berangkat lagi ke Yaman membawa barang dagangan, mampir lagi di tempat peristirahatan itu, datanglah putri mahkota itu, dia tidak tertarik lagi ke Abdullah. Yang mulia, ibu, barangkali sudah saatnya untuk kawin. Ini kan janjinya, dia datang ini. Enggak. Kenapa? Kemarin tergila-gila, sekarang enggak mau. Saya tidak melihat lagi pancaran bercahaya di mukanya. Kenapa? Cahaya yang memancar dalam diri Abdullah itu sudah masuk ke rahim Siti Aminah pada waktu itu. Pulang dari sana pun juga enggak ada perubahan. No, I don't need you. Saya tidak butuh engkau lagi. Begitu pulang, mendengarkan istrinya mau melahirkan, ya, gembira sekali. Tapi baru sampai di dekat Madinah, bapaknya meninggal. Jadi Nabi Muhammad tidak sempat melihat ayahnya. Waktu itu nggak ada handphone, nggak ada fotonya kan. Dia hanya dibayangkan bapaknya itu tidak gemuk, tidak kerdil, ya, rambutnya ikal, putih. Nah dari situlah genetiknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak gendut, tidak kurus, tidak pendek, ya, tapi dia atletis. Nah, jadi Nabi itu atletis. Nabi Muhammad SAW itu bahkan juga adalah pemain tradisionalnya Arab itu, apa itu namanya itu? Gulat. Gulat tradisional itu. Ada namanya Rukana bin Abi Yazid. Rukana itu besar tinggi badannya. Diminta Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, belum Nabi pada, ya sudah. Kamu kok enggak pernah sakit ya? Mau enggak menantang si besar mulut Rukana bin Abi Yazid? Tahunan dia ngambil sabuk kemenangan itu, enggak ada yang menantang. Boleh kata Nabi. Singkatnya, di samping masjid, ya Baitullah, di situ dibikinkan panggung seperti ini. Seluruh jago gulat itu diundang datang ke Mekah. Ada yang menantang Rukana. Begitu naik di atas panggung, Rukana yang besar tinggi memandang enteng Nabi. Ya, Muhammad kecil kerdil begini. Sebetulnya Nabi bukan kerdil, tapi karena badannya ini si Rukana yang gede banget, tidak paralel gitu ya, tidak setara. Ronde pertama kata Dewan Juri ini nggak ada yang menang. Ronde kedua belum ada yang kalah. Ronde ketiga satu kali Nabi berkelit, langsung si Rukana itu terbang tinggi. Orang di samping masjid itu kedengaran apa itu bunyi itu.
Rukana terpelanting di kanvas. Yuri 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Rukana tidak bisa bangun-bangun. Saya tidak tahu tenaga apa yang digunakan anak muda itu. Seluruh tulang-tulang saya sepertinya remuk. Jadi Nabi itu atletis, jangan dikira. 1 tahun berikutnya, hai Rukana, mau nggak mengambil sabuk kemenangannya? Enggak. Selama masih orang itu, saya tidak akan menantangnya. Sampai seumur hidup Rasulullah, dia juara bertahan sebagai gulat tradisional Arab. Itu teladan loh. Jadi Nabi itu atletis. Jangan dibayangkan Nabi itu menyandar di sudut masjid dengan serban besar, pakai serban pokoknya followernya sahabatnya banyak. Enggak. Nabi itu mengajarkan 3 macam olahraga, 3 tambah 1. Olahraganya apa? Ajarilah alimu oladakum bisbah. Apa namanya itu? Memanah. Memanah itu olahraganya Nabi. Ajari anaknya untuk berenang. Kemudian ajari anaknya juga ya untuk berenang, memanah, naik kuda. Ya, tambah 1 hadis terpisah, kalau itu ada 1 hadis. Ajari juga anaknya itu memanjat. Memanjat tebing, memanjat apa gitu, itu olahraganya Nabi itu. Kan di sana kan banyak bukit ya kan. Jadi perhatikan, olahraga yang dianjurkan Nabi itu artinya punya simbolik ya. Terapung artinya kita terapung, jangan tenggelam. Harus menjadi aktual terus, menjadi tokoh masyarakat. Ya. Kemudian memanah, kita diminta untuk latihan fokus. Kalau fokus pikiran kita untuk satu objek menggunakan akal, itu namanya fokus, concentration. Tapi kalau kita fokus menggunakan batin kita untuk sesuatu, itu namanya contemplation. Kontemplasi dan konsentrasi ini yang akan menjadikan manusia itu hebat. Kalau hanya konsentrasi menggunakan akal saja, tidak akan menjadi hebat. Tapi kalau hanya menggunakan batin kontemplasi saja, juga tidak akan hebat. Nabi Muhammad SAW mengkombinasikan konsentrasi dan kontemplasi. Iqra adalah simbol konsentrasi, Bismi Rabbik adalah simbol kontemplasi. Jadi Iqra Bismi Rabbik. Jadikanlah kepribadian Ismi Rabbik itu, Iqra Bismi Rabbik itu kepribadian kita sebagai umat manusia. Sebagai umat Islam terutama. Kalau hanya Iqra melulu tanpa Bismi Rabbik, konsentrasi melulu tanpa kontemplasi, kering. Sekalipun kita kaya, nggak ada artinya kekayaan itu. Kenapa di sini miskin? Tapi kalau Bismi Rabbik, batinnya melulu, tapi nggak ada logikanya, nggak ada ikranya, nggak ada sekolahnya, penonton tuh tidak bisa menjadi tokoh masyarakat. Tapi Nabi menganjurkan kita konsentrasi dan kontemplasi harus berbanding lurus. Iqra tanpa Bismi Rabbik itu akan melahirkan monster. Bismi Rabbik tanpa Iqra akan melahirkan manusia lumpuh. Ini teladan yang kita harus ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanahnya itu Nabi sebagai pedagang yang jujur seperti kata Pak Sampurno tadi. Ya. Dia barang dagangannya dibawa ke Syria. Jual rugi dibanding dengan pedagang yang lain sebetulnya enggak rugi. Jadi ini ada sebuah teori dagang yang diperkenalkan Nabi pertama, saya kira dalam teori dagang seperti ini. Pedagang-pedagang eksportir Arab itu membawa barang dagangan dari Mekah itu, dia untungnya berlipat-lipat ganda. Begitu dia pulang kaya banget, tapi 1 tahun baru kembali ke negerinya. Tapi kalau Nabi berdagang, jangan cari untung terlalu banyak. Yang tadinya itu untungnya 200%, Nabi hanya untungnya sekitar 20%. Karena dia murah, akhirnya siklus perdagangannya itu cepat habis kan. Cepat lagi pulang lagi ke Mekah, ambil barang dagangan, cepat habis lagi. Jadi 4 kali Nabi pulang pergi ke Syria, pedagang jual mahal tadi itu 1 kali. Mana lebih untung? Lebih untung Nabi Muhammad. Maka itu model perdagangan modern diperkenalkan Nabi pada masanya. Jadi Nabi itu terlalu cepat modern mendahului zamannya. Sama juga ke Yaman. Jadi keberanian mereka berpikir lain dan ditopang oleh keterbukaan manajernya Siti Khadijah yang belakangan menjadi suaminya, itu luar biasa. Jadi jangan membenci pedagang. Ya, Nabi itu hobinya dagang tuh. Bahkan ada hadisnya Nabi, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu itu sampai ke tanah Cina loh. Cina.
Jauh banget itu, melewati Indonesia tuh kalau di Arab itu mau ke Cina tuh. Kenapa ke tanah Cina? Di sana nggak ada orang Islam tuh. Karena pada masa dinasti Shang abad ke-6 Masehi itu memang budaya Cina sudah hebat. Ada percetakan, ya. Kemudian ada sistem mata uang, ada sistem perekonomian canggih. Belajarlah ke tanah Cina. Jadi Nabi mengajarkan hal itu. Jadi Islam itu agama terbuka. Jangan takut terhadap agama lain dan ideologi lain. Agama Islam itu al-hikmatu dalatul mu'min fahaitsu wajadaha fa haqqu biha. Ya, hikmah itu, kebenaran itu ada di mana-mana. Ambillah karena itu miliknya Islam yang tercecer. Jadi ada kebenaran di Eropa, Nabi kirim ekspedisi ke Eropa. Nabi kirim ekspedisi ke Cina sehingga ada sahabat Nabi yang meninggal di Cina kan, Abu Waqqas itu. Kita pernah ziarah makamnya itu. Sahabat Nabi coba. Ini pelajaran buat kita semuanya para mubalik. Jarang sahabat Nabi lahir di tempat dan wafatnya di tempat yang sama. Coba kita lihat. Ada sahabat Nabi wafat di Istanbul, ya, ada di Syria, ada di Mesir, ada di Sudan, ada di Yaman, ada di Baghdad. Menyebar sahabat Nabi. Jarang sahabat itu mati di tempat kelahirannya. Jadi jangan takut, umat Islam itu mengembara kemana-mana. Utul bil ilmi walau bisin, kalau perlu sampai ke tanah Cina. Dipersembahkan oleh